Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainda Fazaiditya dengan NIM 2101328 dari Program Studi Pendidikan Bisnis kelas 2B Universitas Pendidikan Indonesia. Di video pengelolaan pendidikan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen sekolah dengan topik pembahasan pengertian manajemen sekolah, tujuan manajemen sekolah, fungsi manajemen sekolah, prinsip-prinsip manajemen sekolah, karakteristik manajemen sekolah, dan contoh kegiatan manajemen sekolah. Pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah merupakan segala proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non-manusia yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Dalam buku Meningkatkan Mutu Pengelolaan Sekolah Dasar Melalui Manajemen Berbasis Sekolah, karya Didik Perang Bakat pada tahun 2001, Pakar menyatakan bahwa manajemen sekolah merupakan suatu bentuk upaya pemberdayaan sekolah dan lingkungannya untuk mewujudkan sekolah yang mandiri dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan bersama. Diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan mendayagunakan segala sumber yang ada di lingkungan sekolah. Tujuan manajemen sekolah. Secara singkat, tujuan manajemen sekolah adalah untuk membantu pencapaian visi, misi, tujuan tahunan, dan program-program sekolah. Adapun menurut M. Mulyasa, tujuan manajemen sekolah adalah A. Peningkatan efisiensi yang diperoleh oleh keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. B. Peningkatan mutu melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. C. Peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Tujuan manajemen sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional, yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Fungsi manajemen sekolah. Dengan diberikannya kesempatan kepada sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimen di lingkungan sekolahnya. Manajemen sekolah mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di sekolah. Melalui penyusunan kurikulum efektif, rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat sekolah. Prinsip-prinsip manajemen sekolah. Prinsip ekuifinalitas atau Principle of Equifinality didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai satu tujuan manajemen sekolah. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Prinsip desentralisasi atau Principle of Decentralization konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Prinsip sistem pengelolaan mandiri atau Principle of Self-Managing System terkait dengan prinsip-prinsip sebelumnya. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Yang terakhir, prinsip inisiatif manusia atau Principle of Human Initiative. Berdasarkan perspektif ini, maka manajemen sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Menurut Husaini Usman, terdapat 8 prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan manajemen sekolah. Yang pertama, komitmen. Kepala sekolah dan warga sekolah harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya menggerakkan semua warga sekolah untuk bermanajemen sekolah. Yang kedua, kesiapan. Semua warga sekolah harus siap fisik dan mental untuk bermanajemen sekolah.
Yang ketiga, keterlibatan. Pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik peserta didik. Yang keempat, kelembagaan. Sekolah sebagai lembaga adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif. Yang kelima, keputusan. Segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak yang benar-benar mengerti tentang pendidikan. Yang keenam, kesadaran. Guru-guru harus memiliki kesadaran untuk membantu pembuatan dalam keputusan program pendidikan dan kurikulum. Yang ketujuh, kemandirian. Sekolah harus diberi otonomi sehingga memiliki kemandirian dalam membuat keputusan pengalokasian dana. Yang kedelapan, ketahanan. Perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan stakeholders sekolah. Karakteristik ideal manajemen sekolah. Karakteristik ideal sekolah untuk abad ke-21 atau School for the 21st Characteristic adalah sebagai berikut ini. Adanya keragaman dalam pola pengajian guru, otonomi manajemen sekolah, pemberdayaan guru secara optimal, pengelolaan sekolah secara partisipatif, sistem yang didesentralisasikan, sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam menentukan aneka pilihan, hubungan kemitraan atau partnership antara dunia bisnis dan dunia pendidikan, akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri, serta pemasaran sekolah secara kompetitif. Berikut ini merupakan contoh kegiatan manajemen sekolah dalam manajemen kurikulum. Dalam bidang perencanaan, ada analisis materi pelajaran, penyusunan kalender pendidikan, penyusunan RPP, dan lain-lain. Dalam bidang pengorganisasian, pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal kegiatan pengayaan, dan lain-lain. Dalam bidang pengerahan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengaturan pelaksanaan kegiatan tahunan ajaran baru, dan lain-lain. Dalam bidang pengawasan, evaluasi proses dan hasil kegiatan belajar mengajar, supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan lain-lain. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.